Setelah bulan kemarin 17 Agustus 2023 switch off ASO nasional, siaran TV analog semua dimatikan. Terus apa kabar di bulan September? Apakah benar-benar dimatikan dan nggak bisa lagi nonton siaran analog? Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum sobat digital. Oke, sekarang sudah bulan September ya. Jadi kemarin bulan Agustus itu sudah ASO, analog switch off nasional. Jadi di seluruh Indonesia. Tapi pertanyaannya adalah apakah benar-benar analognya dimatikan semua? Oke, jadi dari seluruh data yang kita cari hanya ada satu aja yang ngasih tahu, yaitu VOIID. Jadi ternyata memang ASO itu belum merata di Indonesia. Jadi banyak penyebabnya ya. Nanti mungkin akan saya sebutkan yang saya tahu aja ya. Jadi intinya masih banyak kota-kota kecil, kota-kota di pelosok yang tidak dapat siaran TV digital. Jadi belum masuk. Penyebabnya ada yang belum ada tower pemancarnya. Padahal sebelumnya itu kan sudah diundi, bukan diundi, tapi sudah dipilih atau ditunjuk tender dari setiap kota-kota ya, termasuk kota besar dan kota-kota di pelosok lainnya untuk bangun tower dan membagikan set top box secara gratis, misalkan dari MTech, dari MNC, dari TransTV, Trans7 dan banyak dari provider TV besar lainnya. Nah, sayangnya di saat mendekati ASO gitu ya, itu banyak yang akhirnya menyerah. Misalkan sudah ditunjuk provider A untuk di wilayah ini gitu, tapi nyatanya mereka menyatakan tidak sanggup dan akhirnya dikembalikan ke TVRI, dibalikan ke pemerintah. Nah, TVRI kalau harus membangun mungkin ribuan tower di seluruh Indonesia, ada nggak sih ribuan, nggak tahu sih, mungkin ratusan ya, ratusan tower di seluruh Indonesia, itu pasti butuh waktu dan butuh budget ya. Yang tadinya harus diselesaikan oleh pihak swasta, nyatanya mereka tidak sanggup ya. Mungkin mereka pikir ya nggak untung juga, kalau pelosok atau daerah terpencil itu kan nggak sebanyak yang perkotaan yang pasti yang nonton ya. Jadinya mungkin pertimbangan itu membuat mereka menyatakan mungkin tidak untung, jadinya mereka tidak ambil. Terus untuk pemerintah juga masalah yang tower 5G atau 4G kemarin aja banyak dananya yang kemana-mana gitu ya. Saya nggak bahas itu sih. Jadi intinya untuk menuju yang ke tower pemancar ini ya nggak tahu sampai kapan mungkin selesainya. Jadi saran saya bagi sobat yang di pelosok itu udah pakai parabola itu udah bagus banget. Dan di beberapa daerah walaupun sudah ASO nonton MotoGP ternyata diacak ya. Jadi untuk wilayah yang siarannya masih diacak karena memang sebenarnya perangkat di sana belum siap buat encoder, decoder, ngebuka acakan dari satelitnya, karena kan di-relay dari satelit untuk wilayah-wilayah yang jauh ya, untuk wilayah yang jauh dari pemancar utamanya. Kalau deket ya masih bisa di-relay antara pemancar, tapi kalau udah saking jauhnya biasanya di-relaynya dari satelit. Di mana satelit ini pasti diacak kalau udah siaran sport, siaran MotoGP, siaran bola gitu ya. Jadi tapi tenang aja, harusnya nanti akan dibuka kalau teknologi mereka yang di sana sudah siap. Karena untuk membeli alat tersebut itu tidak murah. Jadi dari berita yang saya baca di voi.id ini hanya ada tulisan 11 kota, tapi 11 kotanya juga nggak jelas di mana aja dan informasinya juga dari Nielsen ya. Jadi di sini katanya juga masih ada operator broadcasting ya dari TV-TV swasta yang kecil. Nah, di sini saya butuh informasinya karena hanya sobat yang bisa bantu saya karena saya tidak bisa nyari informasi dimanapun. Kan sobat langsung ada di lapangan ya. Jadi bagi sobat yang tinggal di wilayah pelosok, di daerah terpencil gitu, apakah bisa nonton siaran TV digital? Kalau misalkan ternyata sobat sudah coba dan nggak dapat siaran TV digitalnya atau hanya TVRI, jadi saya lihat di sini juga TVRI doang rata-rata towernya yang paling banyak ada di mana-mana ya. Mungkin dapatnya hanya TVRI. Sebutin dapat channel apa aja dan di kota apa atau di daerah mana. Jadi mungkin sobat yang nonton video ini juga tahu apakah di daerah tersebut sudah masuk TV digitalnya atau belum. Jadi supaya nggak sia-sia nanti udah beli antena TV digital yang paling bagus, karena jaraknya kan bisa 100 kilo dari pemancar ya kalau yang jauh-jauh. Terus udah beli set top boxnya atau bahkan langsung beli TV baru, TV digital, tapi ternyata nanti hasilnya sia-sia karena nggak bisa menikmati siaran TV digital. Lebih baik budgetnya dihemat dulu mungkin untuk biaya anak sekolah dan yang lain-lain gitu kan. Atau mungkin kalau memang saat ini sobat menggunakan parabola, jadi nggak perlu migrasi lagi, udah nonton aja parabola, itu udah bagus banget siarannya. Oke, terima kasih nanti yang sudah berbagi di kolom komentar ya informasinya ya. Dan bagi sobat yang sudah nonton videonya sampai habis juga terima kasih. Sekalian di like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa kembali. Salam sobat digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.